Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Halo, selamat malam sahabat NTV. Selamat datang di Kasih Paham Biar Jelas edisi perdana. Saya Tasya Lutmila dan hari ini kita akan membahas soal reformasi Polri. Yang akan kasih paham hari ini adalah anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan yang juga Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur periode 2015-2018, Inspektur Jenderal Purnawirawan Safarudin. Halo, selamat datang Pak Safarudin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk waktunya di program Kasih Paham. Saya ingin mulai pembahasan mengenai reformasi Polri ini dengan mengutip kata-kata Bapak. Bapak pernah mengatakan, saya mengharapkan perubahan yang dilakukan Polri, khususnya masalah kultur, supaya perilaku Polri itu bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, saya ingin bertanya kultur yang mana Pak yang ingin diperbaiki? Pada waktu reformasi terjadi, itu ada buku biru Polri. Untuk reformasi Polri, 3 yang sebetulnya itu mau direformasi dalam buku biru itu, Polri tahun 98 itu, yaitu reformasi struktur, reformasi instrumental, dan reformasi kultur. Nah, kalau reformasi instrumental itu undang-undang, kemudian peraturan Kapolri, itu instrumental. Kemudian struktural, itu mungkin ada perubahan-perubahan seperti Kabar Reskrim dulunya bintang 2 jadi bintang 1. Dulunya bintang 2 jadi bintang 3 gitu ya. Nah, itu tidak terlalu sulit untuk melakukan suatu perubahan-perubahan. Yang belum tuntas sampai saat ini adalah kultur. Oke. Kultur itu adalah perilaku polisi. Bagaimana sih di dalam tugas pokoknya yaitu Harkamtibmas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Baik, sebagai seorang purnawirawan Polri, Pak, kalau bisa mengevaluasi diri sendiri dan melihat kepolisian saat ini, dan Anda mengatakan kultur, secara spesifik, menurut Anda, kultur polisi itu seperti apa yang sangat-sangat paling penting harus diperbaiki, dan menurut Anda mengapa sebenarnya polisi dari zaman ke zaman seperti itu terus ya, Pak? Itu yang harus kita lakukan betul-betul. Saya kira ini kan mulai tahun 98 ini sampai sekarang belum tuntas. Iya. Ini masalah perilaku ya. Sudah 28 tahun ya Pak ya? Iya, jadi kan kultur ini bagaimana sih sebetulnya penegak hukum, pemelihara keamanan ketertiban masyarakat itu menjiwai adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Oke, spesifiknya kalau yang sekarang saat ini Bapak lihat kultur kita seperti apa? Kultur polisi ya Pak ya? Nah, ada penelitian yang mengatakan bahwa yang paling banyak menyumbangkan perilaku Polri yang menyimpang itu adalah aparat penegak hukum. Kalau di Polri itu resersenya. Ada ya reserse. Dia melakukan tindakan-tindakan upaya paksa apabila terjadi suatu kasus, itu dia melakukan langkah-langkah upaya paksa di situ. Nah, di situ kadang-kadang terjadi penyimpangan-penyimpangan. Seperti orang lapor tidak ditanggapi. Orang lapor kadang-kadang harus dimintai uang supaya bisa menindaklanjuti kasusnya. Ini kan tidak boleh. Harusnya dia saksi ditakut-takuti jadi tersangka.
ngeluarin duit baru nggak jadi tersangka. Padahal sebetulnya orang ini memang tetap saksi gitu ya. Inilah yang kadang-kadang membuat masyarakat tidak merasa tidak dilayani dengan baik oleh pelaku aparat penegak hukum ini. Jadi kultur yang ini harus betul-betul menjadi perhatian Polri saat ini. Gitu ya. Baik, dari 28 tahun ini mencoba memperbaiki kultur itu Pak dengan berbagai aturan, dengan berbagai pengawasan. Kalau analisa Bapak sendiri, apa sih yang membuat berbagai aturan itu kemudian akhirnya mental dan polisi tetap akan timbul kasus-kasus seperti itu, kasus-kasus di mana ada kesewenang-wenangan, ada abuse of power yang dilakukan oleh Polri terhadap masyarakat? Ya, pengawasan internal tidak berjalan dengan baik. Ada propam. Kalau orang merasa tidak dilayani dengan baik, lapor ke propam, gitu ya. Ada wasidik, pengawasan penyidikan. Ada irwasum. Itu semua tidak berjalan menurut Pak? Tidak jalan. Mengapa tidak berjalan? Kalau tidak jalan ini, kalau jalan nggak ada komplain dari masyarakat. Kadang-kadang ini internal ini tidak berjalan dengan maksimal, tidak berjalan dengan baik karena antara sesama teman. Jadi karena polisi sedang mengawasi polisi gitu ya. Artinya sebenarnya memang benar harus ada pengawasan dari luar dong Pak? Iya harus ada pengawasan. Ini Komisi 3 setuju? Setuju. Ada pengawasan dari luar? Setuju. Untuk ada pengawasan internal. Internal atau eksternal? Eksternal dan seluruh masyarakat harus. Oke. Kalau seluruh masyarakat sebenarnya sekarang sudah berjalan ya dengan media sosial ya Pak ya. Kalau karena kita sudah masuk ke harus ada pengawasan. Saya ingin membahas bahwa kemarin itu Komisi 3 DPR sudah mengumumkan dalam rapat paripurna pada Selasa 27 Januari 2026 ada 8 poin percepatan reformasi Polri. Nanti kita akan tunjukkan poin-poinnya. Tapi saya bacakan secara umum saja ya Pak. Yang pertama adalah kedudukan Polri di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian. Yang kedua, memaksimalisasi kerja Kompolnas untuk membantu Presiden menetapkan arah kebijakan kepolisian. Yang ketiga, penugasan anggota Polri di luar organisasi Polri bisa dilakukan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025. Kemudian yang keempat, pengawasan terhadap Polri berdasarkan Pasal 20A Undang-Undang 45 diperkuat Biro Wasidik, Inspektorat, dan Propam. Jadi ini sama seperti kata-kata Bapak tadi ya, diperkuat. Kemudian yang kelima, perencanaan dan penyusunan anggaran Polri yang saat ini sudah sangat sesuai dengan reformasi Polri dan harus dipertahankan. Yang keenam, reformasi Polri dititik beratkan pada reformasi kultural seperti kata Bapak juga, perbaikan kurikulum pendidikan ditambah penghormatan terhadap HAM dan demokrasi. Yang ketujuh, maksimalkan penggunaan teknologi dalam tugas Polri seperti kamera tubuh, kamera mobil, dan juga penggunaan AI. Yang kedelapan, pembentukan RUU Polri akan dilakukan oleh DPR dan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya. Ini kan 8 poin percepatan reformasi Polri ya Pak ya. Kemudian mari kita telaah satu persatu apa komen dari masyarakat sipil terhadap 8 poin ini. Ada yang mengatakan bahwa ini justru memperkuat domisili Polri. Polri menjadi superpower. Ada juga yang mengatakan bahwa ini pengawasan eksternal yang kuat nih siapa seharusnya. Kemudian ada juga kritik penting agenda reformasi Polri ini belum mengarah pada pembatasan kekuasaan. Sampai di sini dulu Pak. Komentar Bapak seperti apa? Jadi mungkin di dalam undang-undang kepolisian nanti revisi tergantung bagaimana masukan-masukan ini. Seperti yang tadi wasidik. Memang wasidik, saya katakan wasidik itu bukan pengawas, tapi merupakan suatu lembaga pembenaran. Jadi orang-orang berperkara di situ dilakukan gelar perkara di wasidik, siapa yang datang duluan atau siapa yang bayar duluan? Iya, siapa yang bayar duluan di situ
dibenarkan di situ gitu loh. Itu menjadi alat pembenar, bukan pengawas. Itu kita akan benahi nanti, mungkin dicantumkan dalam undang-undang ya. Undang-undang kepolisian nanti. Memang saya bilang kedudukan Polri tetap di bawah presiden. Kita juga menganutkan presidensial, dan selama ini kedudukan itu tidak masalah. Yang masalah adalah kultur. Itu yang saya katakan. Jadi struktural, instrumental sudah berjalan dengan baik. Yang masalah adalah kultur. Oke, kalau yang